Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Hayati SSI, nomor peserta PPG 201540154796. Saya mahasiswa PPG Daljab bidang studi IPA LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 angkatan kedua. Insya Allah pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021 bertempat di SMP Negeri 1 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau akan melaksanakan video praktik pembelajaran materi besaran pokok pelajaran IPA kelas 7 SMP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang virus COVID-19 makin meningkat. Jadi tetap ikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baiklah anak-anak ibu, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, semoga pembelajarannya dan bermanfaat. Kan ketua kelas Rifki, siapkan? Semua siap, doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, Ibu absen dulu ya kehadiran kita, siapa yang sudah bergabung ke dalam Google Meet ini. Dewi Novitasari hadir? Hadir, Bu. Kita ada 11 orang. Ya, Dewi hadir. Ezra hadir? Hadir, Bu. Hadir. Gendis Aulia? Hadir, Bu. Salsabil Bina? Hadir, Bu. Talita Putri? Hadir, Bu. Oke, terakhir Ulfa Mubarokah. Hadir, Bu. Hadir ya, kita totalnya jadi ada 11 orang. Yang di classroom, Ibu mengirimkan kehadirannya sudah ditandai? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu cek di sini. Ulfa sudah menyerahkan. Nailur Rahma, Salsabil Bina, Gendis, Heti, Rifki. Ya, yang lain tes waktunya terakhir nanti malam. Jadi masih ada waktu untuk membuat absennya di Google Classroom. Sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu ada slide yang mau Ibu bagikan kepada kamu. Silahkan kamu lihat. Apa tulisannya yang ada di sana? Siapa bisa baca? Rifki, Bu. Sudah? Oke, Rifki. Apa tulisan ada di sana, Rifki? Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Nah, itu pernyataan atau quote dari siapa? Gambarnya ada di sana. Gambar siapa itu? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno, salah satu mantan presiden kita ya. Jadi dia menyatakan bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Siapa dia anak-anak ibu yang bisa menjelaskan tentang pernyataan tersebut? Ya, siapa bisa? Kita disuruh belajar setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita kita. Jika kita jatuh, tidak akan jatuh ke bawah. Kita akan tetap di mimpi kita. Jadi kalau kamu sudah bermimpi, sudah punya cita-cita, walaupun nanti cita-cita kamu tidak terwujud, tapi setidaknya kamu sudah bisa membayangkannya, menggapainya. Kalaupun jatuh, nanti masih juga berada di antara bintang-bintang, masih di angkasa. Berbeda kalau orang yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, sekali jatuh dia langsung terhempas ke bawah. Jadi semangat ya anak-anak ibu belajarnya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau pernyataan dari Bung Karno tadi bisa menginspirasi kamu dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, Ibu menanyakan tentang materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Besaran pokok. Besaran pokok hari ini. Saran pokok. Sebelum besaran pokok tentang apa? Ada yang kamu melakukan kegiatan apa sebelumnya minggu lalu? Kegiatan pengamatan. Ya, kegiatan pengamatan. Di dalam pengamatan nanti ada namanya kegiatan inferensi dan kegiatan penyelidikan IPA. Iya, penyelidikan IPA.
Pelajaran yang minggu lalu adalah tentang penyelidikan IPA. Ya, jadi dalam penyelidikan IPA nanti ada 2 objek yang diamati. Objek yang terdiri dari benda mati disebut faktor abiotik. Faktor yang terdiri dari makhluk hidup disebut apa? Faktor biotik. Ya, faktor biotik. Ya, mudah-mudahan anak ibu tetap ingat ya pelajarannya yang minggu lalu. Oke, gambar apa di sana? Ada berapa macam kegiatan di sana? 3. Tiga. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ketiga kegiatan tersebut? Ulfa. Coba Saya Ulfa. Bu Ezra. Ulfa dulu. Coba. Gambar pertama ada gambar orang lagi mengukur tinggi badan. Ya. Gambar kedua ada orang lagi menimbang massa tubuh. Ya, bagus. Yang ketiga? Gambar ketiga ada orang sedang memperhatikan jam. Ya. Jadi itu adalah semuanya kegiatan pengukuran yang menggunakan alat ukurnya masing-masing. Pernah anak-anak ibu melakukan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Pernah ya? Menimbang berat badan atau massa tubuhnya dengan timbangan. Mengukur tinggi badan dengan apa? Meteran. Kemudian kamu setiap saat, setiap waktu pasti melihat jam kan? Untuk mengetahui sudah jam berapa hari ini ya, mudah-mudahan saya tidak terlambat. Nah itu ya, jadi semua kegiatan pengukuran tersebut sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu dapat menemukan beberapa pengertian besaran pokok dari hasil diskusi kita nanti. Kemudian menganalisis macam-macam besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini kamu melakukan kegiatan praktikum pengukuran. Yang keempat, kamu nanti menyajikan data hasil pengukuran besaran pokoknya melalui kegiatan inferensi dan mengkomunikasikannya dalam diskusi, dan nanti dalam diskusi harus berjalan dengan disiplin ya, saling menghargai pendapat temannya. Garis besar pembelajaran kita terlihat di sana, membahas tentang besaran pokok, kemudian kita menganalisis macam-macam besaran pokok, kemudian kamu melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan yang ada di LKPD. Itu kegiatannya melakukan pengukuran, menyajikan data hasil praktikum pengukuran melalui kegiatan diskusi, dan kamu nanti ada berkolaborasi antar teman untuk menganalisis macam-macam besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya melalui games make a match melalui grup WA-nya. Jadi anak-anak ibu ya, pelajaran tentang besaran pokok ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita melakukan kegiatan pengukuran tersebut. Seperti contoh untuk besaran pokok panjang, kamu melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran panjang rumah kamu, lebar rumah kamu, ataupun luas tanah. Itu juga besaran pokok panjang. Kemudian untuk besaran pokok massa, kamu setiap saat bisa menimbang berat badan kamu atau massa tubuh kamu. Kemudian di pasar, di pasar sering kan banyak kita jumpai ada timbangan, ya kan? Ya, Bu. Nah, menimbangnya apa yang ditimbang di sana? Ada beras, ada tepung, ada gula. Nah, jadi secara tidak langsung pedagang-pedagang di pasar tersebut sudah menggunakan besaran pokok massa. Kemudian waktu, siapapun, semua orang pasti setiap saat melihat jam untuk mengetahui waktu, sudah jam berapa sekarang, ya kan? Jadi apabila kamu sudah memahami tentang besaran pokok panjang, massa waktu, dan besaran pokok lainnya, ini akan memudahkan kamu dalam pengukuran di kehidupan sehari-hari. Paham semua anak-anak ibu tentang garis besar pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Oke, bagus. Kemudian untuk instrumen penilaian ibu, untuk penilaian pengetahuan, ibu sudah berikan pretest, mengirimkan soal di Google Form. Kemudian nanti ada post test di akhir pembelajaran melalui kolom chat Gmeet-nya. Penilaian sikap dari ibu ada disiplin, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab kamu. Untuk penilaian diri sudah ibu kirimkan ya di Google juga. Udah kamu isi? Ya, Bu. Nah, berapa pada materi besaran pokok ini?
70. 70. Jadi anak-anak ibu nanti untuk nilai pengetahuan pretest dan posttestnya harus minimal 70. Nah, sekarang kita lihat soal pretestnya yang sudah ibu kirim melalui WA grupnya. Ibu lihat di sini ya, soal pretestnya. Berapa soal yang ibu kirim? 5, Bu. Sekarang kita lihat. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran panjang suatu benda, apa yang kita lakukan? Sebagai berikut, kecuali mana yang salah. Dimulai dari titik 0. Ya, Bu. Ya, meletakkan ujung 0 alat ukur dengan ujung benda. Membaca hasilnya, mata harus tegak lurus atau dari samping? Yang tepatnya mana? Tegak lurus. Ya, mata harus tegak lurus. Jadi jawabannya yang salah adalah yang A ya, mata bukan dari samping, tapi tepatnya tegak lurus dengan alat ukur. Oke, terakhir. Nih, hampir setengahnya bisa menjawab. Sebuah paku diukur panjangnya menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti di bawah ini. Pada gambar ya. Berapa panjang paku tersebut? 1,16. Ya, 1,16 cm. Jadi dapat Ibu simpulkan dari 5 soal yang Ibu berikan, masih ada nilainya yang di bawah 70. Jadi materinya kita bahas lagi, kita perkuat hari ini ya. Untuk posttest nanti tetap semangat ya, jangan sampai rendah lagi nilainya. Bisa anak-anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Gambar apa yang terlihat pada slide tersebut? Macam-macam alat ukur besaran pokok. Macam-macam alat ukur Jangka sorong. besaran. Ada apa di sana? Jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong, mistar, gelas ukur. Ya. Nah, pertanyaan Ibu. Apakah kamu sudah pernah menggunakan alat ukur tersebut? Sebagian, Bu. Ada yang belum, ada yang sudah. Iya, Bu. Jadi kita akan melakukan kegiatan pengukuran di mana anak-anak Ibu nanti akan tahu bagaimana cara penggunaan alat ukur yang ada pada besaran pokok serta bagaimana cara membaca skala yang ada pada alat ukur tersebut. LKPD-nya sudah Ibu kirim ya melalui Google Classroom. Sudah? Sudah, Bu. Kemudian sudah kamu isi dan kamu kerjakan secara berkelompok. Oke, untuk mengetahui hasil pengukuran dan hasil diskusi pada LKPD-nya, silakan anak-anak Ibu buka grup WA-nya dulu. Kita lihat video pengukuran yang Ibu demonstrasikan ini sudah Ibu upload ke YouTube ya. Jadi dari video demonstrasi ini kamu melakukan kegiatan praktikum pengukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ibu sampaikan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat ukur yang ada pada besaran pokok. Kemudian bagaimana cara membaca skala atau angka yang ada pada alat ukur tersebut. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, kita gunakan alat ukurnya adalah mistar atau penggaris. Mistar ini bisa dipakai untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda. Di sini benda yang digunakan adalah buku. Di sini kita menghitung berapa panjang dan lebar buku ini. Perhatikan dulu ya anak-anak Ibu. Ini disebut adalah sisi lebar. Kemudian yang di bawah ini adalah sisi panjang. Nah, berapa panjang dan lebar buku ini? Kita hitung. Nah, pastikan untuk menggunakan alat ukur mistarnya dimulai dari skala 0 cm. Kemudian cara membaca skalanya harus tegak lurus mata dengan alat ukur dan benda tersebut. Nah, di sini didapatkan bahwa panjang buku ini adalah 20,5 cm. Nampak ya anak Ibu skalanya dalam video tersebut. Kemudian berapa panjang buku paket ini? Nah, kita hitung. Juga sama, pastikan dari angka 0 cm dan mata tegak lurus dengan alat ukur dan objeknya. Dapat di sini lebar buku adalah 14,5 cm. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kamu. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang bisa kita
untuk jangka solong, bagian-bagiannya adalah ini disebut rahang tetap, yang bisa bergerak ini disebut sebagai rahang geser. Kemudian yang di atas ini adalah skala utama, skala yang besar. Kemudian di bawah adalah skala nonius atau skala yang kecil. Jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter lingkaran. Di sini objek yang dipakai untuk mengukur adalah tebal buku tadi. Nah, berapa ketebalan dari buku ini? Bisa kita ambil dari salah satu sisinya. Bu ambil dari sisi yang atas. Oke. Kita kunci dengan skrup supaya rekannya tidak bergeser. Berapa ketebalan buku ini? Kita lihat di sini. Pada skala utama, angka nolnya, ini skala utama ya, angka 0 pada skala nonius bergeser ke titik 1,5 cm. Itu skala utamanya, 1,5 cm. Nah, berapa skala noniusnya? Ingat, tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, skala nonius ini kita cari adalah angka pada skala nonius yang berhimpit atau tegak lurus dengan skala utama. Kita lihat di sini, yang mana skala nonius yang berhimpit atau tegak lurus dengan skala utamanya. Kalau di sini didapatkan pada angka 1. Oke, dapat dilihat angka 1 dari skala nonius tegak lurus dengan skala utama. Jadi didapatkan adalah 1 dikali 0,01, hasilnya adalah 0,01 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utama tadi adalah 1,5 cm ditambah skala nonius 0,01 cm. Didapatkan bahwa tebal buku adalah 1,51 cm. Oke, lakukan hal yang sama untuk mengukur berapa tebal buku paket IPA kamu. Kemudian yang kedua, untuk besaran pokok massa. Besaran pokok massa di sini kita menggunakan namanya adalah neraca atau timbangan. Pastikan untuk setiap menimbang angkanya dimulai dari angka 0. Jangan lakukan pengurangan angka dalam menimbang suatu benda ya. Nanti hasilnya tidak akurat. Kita ukur berapa massa dari buku paket ini. Oke, kita letakkan di atas neracanya. Dapat terlihat di sini bahwa massa buku paket adalah 350 gram. Itu untuk besaran pokok massa. Kemudian terakhir yang ketiga adalah besaran pokok waktu. Kita menggunakan adalah namanya stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur lama suatu kegiatan yang kita lakukan. Satunya nanti bisa dalam detik atau sekon, bisa juga dalam menit. Nah, Ibu akan melakukan suatu kegiatan, yaitu menuangkan air ke dalam gelas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan air ke dalam gelas tersebut? Oke, begitu airnya sudah dituangkan, mulai dituangkan, stopwatch-nya mulai kita gerakkan. Oke, tuangnya perlahan-lahan ya, jangan terburu-buru. Berapa lama waktu itu menuang air ke dalam gelas ini sampai penuh? Oke, sudah dapat. Waktunya adalah sekitar 14 sekon atau 14 detik. Nah, anak-anak Ibu lakukan hal yang sama. Berapa lama kamu meminum air dalam kemasan kecil menggunakan pipet? Nanti dicatat di dalam LKPD-nya. Sekian penjelasan dari Ibu tentang cara penggunaan beberapa alat ukur pada besaran pokok dan bagaimana cara membaca skalanya. Semoga anak-anak Ibu bisa melakukannya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan pengukuran besaran pokok sesuai dengan video demonstrasi Ibu tadi. Jadi per kelompok sudah Ibu bagi ya. Satu kelompok ada 3 orang. Ya, Bu. Kemudian yang mengirimkan video pengukurannya ke grup WA-nya ada kelompok
2, kelompok Ezra. Oke, kita lihat bersama-sama hasil kegiatan pengukurannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil praktikum pengukuran yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kelas 7 menggunakan mistar atau penggaris. Yang kedua, mengukur ketebalan buku paket IPA kelas 7 menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, menimbang massa buku paket IPA kelas 7 menggunakan timbangan. Dan yang keempat, menghitung berapa lama waktu menghabiskan satu aquagelas air menggunakan stopwatch. Berikut adalah video hasil praktikum pengukuran yang sudah saya lakukan. Saya akan mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kelas 7 menggunakan mistar atau penggaris. Yang pertama, saya akan mengukur panjang buku. Bisa terlihat di sini. Panjang buku paket IPA kelas 7 adalah 25 cm. Setelah saya mengukur panjang buku paket IPA kelas 7, selanjutnya saya akan mengukur lebar buku paket IPA kelas 7. Bisa terlihat di sini. Lebar buku paket IPA kelas 7 adalah 17,5 cm. Dan yang kedua, saya akan mengukur ketebalan buku paket IPA dengan mencari skala utama dan skala nominal, lalu menjumlahkannya dengan mencarinya menggunakan jangka sorong. Pertama-tama, saya akan mencari skala utamanya. Jika sudah dirasa pas, kunci skrupnya agar tidak bergeser. Bisa terlihat di sini, karena angka 0 skala Nonius berhimpitan dengan 1,1 dan 1,2 skala utama, maka yang kita ambil adalah 1,1 cm. Jadi, skala utama buku paket IPA kelas 7 adalah 1,1 cm. Dan selanjutnya kita akan mencari skala Noniusnya. Angka skala Nonius yang tegak lurus dengan skala utama adalah 3. Karena tingkat ketelitian jangka sorong ialah 0,01, maka 3 dikalikan 0,01 jadinya 0,03. Maka skala Nonius dari buku paket kelas 7 ialah 0,03 cm. Jadi, untuk mengetahui ketebalan buku paket IPA kelas 7 adalah dengan menggunakan skala utama dan skala Nonius yang sudah kita cari tadi, yaitu skala utama 1,1 cm dan skala Nonius 0,03 cm, maka jadinya adalah 1,13 cm. Jadi, ketebalan buku paket IPA kelas 7 ialah 1,13 cm. Dan yang ketiga, saya akan menimbang massa buku paket IPA kelas 7 menggunakan timbangan. Bisa terlihat di sini, massa buku paket IPA kelas 7 adalah 400 gram. Dan yang keempat, menghitung seberapa lama waktu menghabiskan satu aquagelas air menggunakan stopwatch. Waktu menghabiskan satu gelas air adalah 40 detik.
Udah, oke. Sekarang kita Bu. diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Oke, Ibu share dulu yang sudah mengirimkan sama Ibu ya. Kita bahas bersama-sama. Lembar kegiatan peserta didik, besaran pokok. Oke, ini kelompok 2. Silahkan siapa membacakan? Ezra. Iya, Bu. 1. Tujuan kegiatan melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian Alat yang digunakan 1. Mister atau untuk mengukur panjang dan lebar buku paket IPA. ya. Yang kedua, jangka sorong untuk mengukur ketebalan buku paket IPA kelas 7. Lanjut. Timbangan atau neraca untuk mengukur massa buku paket IPA kelas 7. Yang keempat, stopwatch untuk menghitung lamanya menghabiskan minum air mineral kemasan kecil menggunakan sedotan. Oke, dan kita catat di sini ya. Kamu sudah memindahkan hasil pengukuran kamu ke dalam tabel ya. Ya, ke dalam tabel hasil pengukuran besaran pokok. Silakan baca Ezra. Tabel tersebut, apa yang kamu Iya, Bu. hasil pengukurannya? Hasil pengukuran besaran pokok. Yang pertama, panjang buku paket IPA kelas 7 adalah 25 cm. Yang kedua, lebar buku paket IPA kelas 7 17,5 cm. Yang ke-7 400 gram. Yang keempat, tebal buku paket IPA kelas 7 adalah 1,13 cm. Dan yang kelima, lamanya menghabiskan minum air mineral kemasan kecil selama 40 detik. Ya, itu dari kelompok Ezra. Kelompok yang lain sama hasil yang didapatkan pengukurannya. Nomor 5 beda, Bu. 15 detik, Bu. Kenapa berbeda? Ezra minumnya menggunakan sedotan, sedangkan Ulfa minum langsung dari gelas. Pertanyaan pertama, kelompok 1. Pertanyaan 1. Berdasarkan tabel hasil pengukuran, identifikasi besaran pokok yang kamu temukan. Ya. Panjang, massa, dan waktu. Kelompok lain, ya, besaran pokok yang ditemukan, panjang, massa, dan waktu. Ada yang berbeda? Mana suaranya? Sama. Ya? Nomor 4. Berdasarkan kegiatan praktikum pengukuran yang sudah dilakukan, apakah pengertian besaran pokok? Ini bisa berbagai macam ya, pengertiannya bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tapi nanti tujuannya atau maksudnya tetap sama ini. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu serta tidak bisa dijabarkan dengan besaran lain. Oke, kelompok yang lain, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Oke. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Siapa yang mau menambahkan tentang pengertian besaran pokok? Besaran yang satuannya sudah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, tadi dah ya pengertian besaran pokok disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang, berdasarkan hasil diskusi kelompok kamu, buatlah kesimpulan dari kegiatan praktikum pengukuran yang sudah dilakukan. Kesimpulan dari kegiatan pengukuran yang sudah dilakukan adalah kita lebih tahu apa-apa saja jenis besaran pokok dan kita juga tahu cara mengukur besaran pokok menggunakan alat pengukurnya masing-masing. Kelompok lain ada yang mau menambahkan hasil diskusi kelompoknya? Ada, Bu. Ulfa, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, kami menjadi paham melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sesuai. Oke, sekarang Paham, Bu. kegiatan yang berikutnya kita melakukan kegiatan make a match, yaitu mencocokkan nama besaran, nama satuan, dan nama alat ukur di grup WA-nya. Oke, udah bisa terlihat di sana Ibu kirim? Yang dapat nama besaran pokok. Yang nama besaran pokok dulu keluar. Ini ada 8 kata ya masing-masing kamu. Nah, kalau kamu merasa mendapatkan nama sebuah besaran pokok, bukan alat ukur, bukan satuan, nama besarannya. Oke, silahkan keluar. Silahkan kamu yang duluan keluar, nanti baru diikuti sama temannya atau dijapri sama temannya nanti. Diteruskan. Ini ya udah Bu kirimkan. Talita waktu, Ulfa kilogram, Nailur massa, Ezra sekon, Heti panjang, Rifki timbangan, Rofiani meter.
Dewi Mistar. Nah, sekarang yang merasa mendapatkan untuk nama besaran pokok silahkan keluar dulu. Heti keluar, Panjang, Nailur sudah, Masa, Talita, waktu. Oke, udah keluar nih 3 besaran pokok, Panjang, Masa, dan waktu. Silahkan yang merasa berhubungan dengan satuan dan alat ukur pada masing-masing besaran tersebut, japri temannya. Atau kamu teruskan. Kamu balas komentar temannya. Heti, dengan siapa kamu berkolaborasi di sana, Heti? Dengan Raffiani. Kemudian yang dapat besaran massa siapa? Nailur. Nailur berkolaborasi dengan siapa, Nailur? Masa. Ya. Kamu besaran massa kan berkolaborasi dengan siapa di sana? Untuk kesatuan dan alat ukurnya. Ulfa. Ulfa. Kemudian siapa lagi? Rifki. Bisa anak-anak ibu pahami untuk mencocokkan nama besaran, nama satuan, dan alat ukurnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi Ibu beri kesimpulan kita untuk kegiatan yang kamu lakukan dalam pembelajaran ini. Kamu menemukan yang pertama adalah beberapa pengertian besaran pokok. Jadi kamu sudah dapat ya melalui hasil LKPD diskusinya. Yaitu besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Yang kedua, si LKPD kamu menentukan besaran pokok ada 7 macam. Yaitu yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian masing-masing besaran pokok tersebut ada satuannya dalam SI, yaitu sistem internasional. Panjang satuannya apa? Meter. Kemudian alat ukurnya adalah mistar atau penggaris, bisa juga jangka sorong. Kemudian, oke, baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan hasil pembelajarannya. Penilaian tadi ada penilaian pretest, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan pengukuran per kelompok. Jadi untuk penilaian pengetahuan atau kognitif hasil pretest, soal kamu jawab tadi masih ada ya di bawah standar KKM kita 70. Kemudian penilaian sikap kamu yang Ibu nilai selama pembelajaran itu adalah mengenai disiplin kamu, kerjasama per kelompoknya, keaktifan dalam pembelajaran, tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini Ibu beri nilainya, predikatnya semuanya A di atas 85 nih. Oke, untuk penilaian keterampilannya nanti di kegiatan nah, siapa kelompok yang terbaik nanti akan Ibu berikan reward atau hadiahnya. Oke, kemudian kamu sudah penilaian diri ya, penilaian diri sama penilaian antar temannya. Oke, kita lihat dulu instrumen penilaian sikap yaitu penilaian antar teman. Oke, kamu ini menilai sikap teman kamu dalam pembelajaran selama seminggu ini. Laksanakan nih kan? Sudah diisi, sudah menilai temannya? Sudah, Bu. Oke, dari 5 aspek itu. Sudah, Bu. Penilaiannya, penilaian diri sendiri diberi bagus semua di sini. Kamu bagus menilai diri kamu sendiri semua. Iya. Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri. Ya, Bu. Oke, baiklah. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu yang pertama menemukan berbagai pengertian besaran pokok, yang kedua menganalisis macam-macam besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya. Besaran pokok. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu serta tidak bisa dijabarkan dengan besaran lain. Besaran pokok merupakan besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran lain. Jadi untuk 7 macam besaran pokok kita singkat dengan SMP jiwa atau jiwa SMP. Coba baca Talita, apa yang SMPJIWA itu? S suhu, Ya. massa, I panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik. Ya, oke. Nah, ini dia macam-macam besaran pokok dan alat ukurnya.
Yang pertama besaran panjang. Alat ukurnya yang kita pakai pada saat praktikum apa? Jangka sorong. Jangka sorong dan mistar ya. Yang kedua besaran massa. Oke, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah besaran panjang, massa, dan waktu. Nah, kalau yang sering dijumpai di pasar itu alat ukur apa? Neraca. Ya, neraca atau timbangan. Oke, nah jadi perhatikan ya, ini pedagang, apakah mereka sudah jujur atau sering memainkan timbangannya? Sering memainkan timbangannya. Ya, yang Ibu temukan di internet yang terbaru nih ya, tahun 2021 sekitar bulan Juli. Hasil penelitian ini adalah menemukan alat ukur suhu terbaru, namanya adalah baca suhu, detektor suhu berbiaya murah. Ibu akan melakukan penilaian post-test untuk pembelajarannya. Silahkan kamu buat di kolom chatnya. Oke, pertanyaan pertama. Kan nama alat ukur untuk mengukur ketebalan dan diameter suatu benda. Silakan. Oke, Ezra Jangkasoro, Ufa, Jangkasoro, Talita. Ya, benar ya jawabannya. Itu adalah jangka sorong. Siapa yang paling tepat duluan mengirimkan? Ezra. Ezra dapat nilai 10. Lanjut pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama satuan untuk besaran waktu. Ezra salah ya, meter awalnya. Yang tepat mana? Jawabannya adalah sekon. Siapa yang duluan? Ulfa. Ulfa dapat nilai 10. Terakhir, pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama alat ukur untuk besaran pokok waktu. Oke, stopwatch. Benar semuanya. Anak ibu stopwatch. Yang paling duluan siapa? Ezra. Nah, oke, Ezra dapat nilai 20, Ulfa 10. Tapi anak ibu sudah menjawabnya dengan tepat. Oke, yang terakhir. Silakan kamu tulis pada kolom chatnya bagaimana reaksi pembelajaran kamu hari ini tentang besaran pokok. Oke, tulis angka 1 untuk saya senang karena saya mengerti. Yang kedua, saya senang tapi masih ada yang belum paham. Yang ketiga, saya tidak senang karena saya belum mengerti. Oke, siapa yang sudah mengirimkan? Ulfa sudah jawab angka 1, senang karena saya mengerti. Talita Putri jawab angka 1. Oke, Ezra, senang karena saya mengerti. Oke, anak-anak ibu paham semuanya tentang pelajaran hari ini, besaran pokok? Paham, Bu. Oke. Kemudian, Mengerti, Bu. belum Ibu bacakan tadi ya, kelompok siapa yang terbaik untuk melakukan kegiatan praktikumnya? Oke, kelompok yang terbaik untuk melakukan kegiatan praktikumnya, nanti Ibu kasih reward atau hadiah, itu adalah kelompok 2. Selamat ya kepada kelompok 2 dengan rata-rata nilai 90. Nih ya, Ibu lihatkan catatannya. Nih, Ezra, Mila, dan Talita. Kelompok 1 mendapat nilai 87, kelompok 5 82. Jadi yang paling tinggi kelompok 2. Oke, selamat pada kelompok 2. Yang lain tetap semangat belajar ya. Untuk tugas minggu depan silahkan kamu baca buku paket IPA-nya tentang materi besaran turunan. Oke, sebelum Ibu tutup, ada lagi yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu atas perhatian dan semangatnya dalam belajar. Oke, Ibu tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bu.